Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Khashaisul Ammah, Safha Thalatha Wasittin. Thalatha Wasittin di satrul akhir. Tahtal mawdu' al-janibul insan fi risalatil Islam. Tahtal mawdu' al-janibul insani fi risalatil Islam. Pada pengajian kita pada malam hari ini, musannif menjelaskan kepada kita tentang sisi kemanusiaan dalam risalah Islam. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa iyyakum fid dharain. Sudah dilihat safhanya, halaman 63. Salata wasittin. Bukan salasa wa tis'in. Bukan 69, tapi 63. Sitti. Wassawmu tarbiyata li iradatil insani. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan puasa. Puasa itu adalah tarbiyah, latihan, ya.
Umat-umat terdahulu saja mempunyai puasa. Kita akan masuk kepada bulan Rajab, bulan Sya'ban. Rasulullah mengingatkan kepada kita memperbanyak doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lantungkanlah setiap kalian sholat di waktu-waktu senggang, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, kepada istri-istrinya, di mana kita mendapatkan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Bila lahat sedih, bila lahat tidak pada dia, jangan apa aku bisa ding, aku jimu dia. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa kalian mungkin hafal. Kalau tidak dihafal sekarang harus hafal. Jadi puasa ini sangat berperan aktif pada anggota badan kita, jisim kita. Allah sudah mengaturnya. Puasa ada obat penetral keseringan kita makan ke setiap harinya. Kalau kita tidak berpuasa, penyakit akan lebih banyak. Makanya Allah sangat menyayangi kita, cuma manusia tidak sadar. Contohnya dia memberikan puasa kepada kita. Itu obat. Bagaimana keseharian kita, kehidupan keseharian kita terus berproses, makan, minum, tanpa ada penetralnya, yaitu puasa. Mana lagi puasa Senin Kamis, mana lagi puasa Daud. Allah benar-benar menyayangi hambanya, tapi manusianya terkadang tidak sadar. Jadi puasa ini wasaumu tarbiyata li iradatil insan. Dan puasa latihan li iradatil insan untuk mengatur manusia. Dia atur bagaimana jasmaninya sehat, ya, lebih-lebih rohaninya yang sehat. Karena puasa adalah tarbiyah, pendidikan, latihan, melatih manusia. Jadi puasa itu bukan sekedar al-imsak, ma huwa saum, as-siyam atau as-saum, al-imsak, menahan. An kulli minal muftirat, dari setiap apa yang membatalkan. Jadi puasa menahan, belajar kita menahan, apapun ditahan. Anil aql wa syarb wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubis syams.
menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa, jadi imsak. Berarti tarbiyah, memberikan pendidikan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ya. Bukan sekedar menahan saja. Hasil dari latihan menahan itu akan menimbulkan ala sabri. Akan orang bersabar. Kalau tidak bersabar pasti definisi tadi ini puasa pasti akan tidak dipatuhi. Makanya dia memberikan definisi ta'riful jami' wa mani. Dalam proses dia mengatakan al-jima' dari tingkat atas bukan dari bawah. Semua yang bentuknya bisa menghantarkan kepada jima' itu tidak boleh. Seandainya dia cuma mengatakan anil akli wa syarbi fayambagi bigaddul basar misalnya, ya kan? Apa menundukkan pandangan. Makanya dia takrif ini mengambil dari posisi yang sangat di atas sehingga menaungi semua yang bisa masuk ke dalam bentuk itu. Atau ka'an nazru. Bukan saja kesabaran, tapi fi muwajahatil masaib. Puasa itu gunanya juga untuk bagaimana menghadapi kesulitan-kesulitan. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang itu dan sebagainya. Kesabaran. Berarti perasaan kita merasa sulit, kesulitan. Bagi yang mungkin baru berproses berpuasa ya, seperti orang-orang mu'allaf ya, yang mungkin baru dia berpuasa sangat kesulitan, menyusahkan dirinya. Kenapa mesti ada begini? Kenapa begini. Jadi ini adalah proses iman. Ya. Jadi Islam itu harus terbentuk iman. Memanglah yang membentengi kita. Kalau cuma Islam, tidak ada iman yang membentengi kita, itulah yang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Itu menghadapi kesulitan, masaib. Kemudian wa tarbiyati li masyairihi alal ihsasi bil alami ghairihi, dan melatih merasakan ala ihsasi bil alami. Dia maksudnya apa? Dia latihan merasakan kepedihan, ya. Rasa sakit. Ihsas itu al-his, ya, merasakan sakit. Di alami gairihi, apa yang dirasakan orang lain. Itu puasa. Orang miskin yang tidak pernah makan. Kemudian kamu juga latihan untuk berpuasa, merasakan bagaimana tidak makan, ya kan? Berarti Allah benar-benar adil. Ya. Kita melihat di emperan-emperan jalan, di televisi-televisi,
melihat bagaimana orang tidak makan di kolong jembatan dan sebagainya. Allah menciptakan hal ini. Bagaimana hamba-hambaku itu merasakan secara keseluruhan. Inilah jadi bil insan, sifat kemanusiaan harus ada pada diri seseorang, tidak boleh cuek. Kalau kau cuek berarti semua ini terdengar buat kamu itu tidak perlu kau lakukan. Hanya segelintir orang yang melakukannya, itu orang-orang miskin. Orang-orang kaya tidak dia lakukan. Tapi Allah Maha Adil. Bagaimana memeratakan hukum ini? Puasa. Biasa ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kalau saya puasa hawa nafsu saya itu tinggi? Padahal yang kita dengar bahwa puasa itu menstabilkan, mengurangi. Terkadang muncul gejolak, apalagi kalau sendiri, ya kan? Makanya jangan suka sendiri, jangan suka merenung di dalam kamar, bergaul, sehingga hal-hal seperti itu tidak muncul. Kita rasakan, tidak boleh bohong terhadap diri. Saya saja rasakan, suka merenung di dalam kamar itu berbahaya bagi seperti kalian yang sudah taraf-taraf tahun ketiga, yang mungkin pemikirannya sudah terganggu dan sebagainya. Jangan suka sendiri. Ya. Puasa ini terkadang kita mengatakan tidak menetralkan hawa nafsu, malah menggejolak. Inilah proses tarbiyah iman yang lebih berperan aktif di dalamnya. Maksudnya kita pasti merasakan hal itu. Tabiat seorang manusia. Wa yas'a ila muwasatihi. Maka dia berusaha untuk menghibur. Ya. Walihada summiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan. Maka dengan demikian Nabi menyebutnya sebagai syahrul Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Makanya terkadang ulama-ulama Azhar mengatakan syahrul Ramadan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Wa syahrus sabr, bulan penuh kesabaran. Wa syahrul muwasat, dan bulan penghibur. Jadi makanya bulan suci Ramadan, biasa kalau sudah mau masuk bulan suci Ramadan, kalau orang-orang Arab itu menggantung lampion-lampionnya, ya dia buat lampion yang bentuk masjid, ya semakin gembiranya. Ya mungkin sudah bulan Rajab, Syaban, ya kalau sudah Syaban, hampir toko-toko itu menjual lampion-lampion. Ya, dia mengatakan syahrul mubarak, syahrul Ramadan. Kemudian dia apalagi namanya, Tuhani akum, dia memberikan apa, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semakin gembiranya, ya, memasuki bulan suci Ramadan. Makanya orang-orang Arab khususnya di Mesir, memang dia sudah mempersiapkan dirinya. Beda dengan kita. Dia ketika sudah masuk bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan dirinya. Hagat-hagat yang diperlukan pada bulan suci Ramadan, dia sudah siapkan. Kurma di dalam rumahnya dia sudah sediakan, dan sebagainya dan sebagainya. Makanan-makanan di dalam rumahnya dia sudah sediakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita pada bulan Ramadan sibuk bekerja. Kalau orang Arab tidak, sibuk menikmati ibadah.
Jadi 12 bulan Allah menciptakan bulan itu. Ada 1 bulan tempat kita untuk beristirahat. Ya. Karena 11 bulan itu kita bekerja terus menerus. Pas 1 bulan itu kita berhenti menikmati usaha apa yang kita sudah dapat. Kalau orang Indonesia nanti mau Idul Fitri baru berhenti. Berarti puasanya kebanyakan kita di Indonesia tidak berpuasa. Karena itu dia masih bekerja. Padahal puasa ini membutuhkan waktu 12 bulan. Kenapa kita tidak sisihkan dari 11 bulan itu mencari nafkah untuk 1 bulan ini? Makanya orang Arab begitu. 1 bulan ini dia bersedekahlah pada bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, semua tertutup, sedekah tidak ada lagi. Kasihan orang-orang Indonesia tidak mendapatkan mukafaah. Jadi makanya anak-anak Indonesia yang belajar di Mesir pada bulan Ramadan kulkasnya penuh dengan ayam. Semakin orang Arab pada waktu itu mengeluarkan isi rumahnya untuk orang-orang yang butuh kepadanya, dia berikan. Mana sedekahnya, mana zakatnya dan sebagainya. Tapi setelah berkumandang Idul Fitri sudah tertutup. Biar kamu cari tidak ada nih lagi. Semakin dia menghormati bulan suci Ramadan. Jadi ini puasa masuk kepada rukun Islam ya, hukum Islam. Jadi doa yang dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada bulan Raya dan bulan Sya'ban dan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Kemudian wal hajju mu'tamar rabbani insani. Dan haji adalah konferensi ilahi kepada manusia. Bagaimana manusia mengenal Tuhannya melalui ibadah ini, syiar ini, haji. Da'allahu fihi ibadihil mu'minina. Allah mengajak mereka bagi hamba-hamba yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang memenuhi hal ini. Banyak orang mampu tapi belum ada iman yang lebih memfokuskan dia untuk melaksanakannya. Banyak orang miskin tapi mampu menyegerakan hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj yanfiyanil faqr. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, Allah akan menafikan kefakiran kepadanya. Biasa orang takut, saya takut untuk melaksanakan ibadah haji, siapa tahu harta saya tidak cukup. Setelah saya kembali, apa yang saya makan dan sebagainya. Ternyata Allah dan Rasulnya sudah menjamin. Al-hajj yanfiyanil faqr. Haji itu menafikan, meniadakan kefakiran. Malah orang yang sering melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, Allah menambahkan rezekinya. Dengan kekuatan iman kita yakini hal itu. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran ala sabilit ta'kid untuk menguatkan bagaimana kita menjadi yakin Allah mengisyaratkan di dalam Al-Quran. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi haji itu liyashhad, kamu menyaksikan
manafi'a lahum, sesuatu yang bermanfaat lahum bagi mereka. Wa yazkuru smallahi alaih. Jadi haji itu bukan saja kita berhaji, tapi seluruh kegiatan-kegiatan muamalat itu dibolehkan. Makanya dia mengatakan yashhadu manafi'a lahum, sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Mungkin kalian melaksanakan ibadah haji, terkadang kita melihat orang-orang yang dari Timur Tengah, dari manakah dia berhaji, dia transaksi jual beli juga di atas, karena Allah memerintahkan hal itu. Kemuliaan min fadl. Dia berdagang, berjualan dan sebagainya. Bukan ibadah haji tok yang dilaksanakan, bukan. Jadi masyair ibadah haji kita lakukan, tapi untuk keduniawian kita tidak tinggalkan. Jadi berjalan kedua-duanya. Makanya biasanya mahasiswa-mahasiswa yang dari Timur Tengah melakukan hal seperti itu. Dia bawa jualan dari Mesir, parfum dan sebagainya, kemudian dia jual di di jamaah-jamaah sambil dia melaksanakan ibadah haji. Tapi sekarang susah dari Mesir untuk melaksanakan ibadah haji. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Inilah wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mengingat nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang sudah ditentukan, yaitu pada waktu musim haji sudah masuk haji, pada waktu Arafah, ya disitulah kita kembali lagi mengingat pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi ada hari Yaum Tasyrik. Ya, disitulah puncaknya ibadah haji. Jadi unsur dagangan lagi tidak kita lagi kerjakan di situ. Ya, yang mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik. Itulah hari ayyamin ma'lumat. Ya, dalam kita harus dianjurkan lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah kita. Coba lihat penafsiran pemahaman Al-Imam Yusuf Qaradawi. Fasuhudul manafi huna yumassilul janibil insani fi ahdafil hajj. Menyaksikan ataukah melaksanakan sesuatu yang bermanfaat, ini adalah salah satu contoh janibil insan, unsur kemanusiaan, fi ahdafil hajj, dalam tujuannya melaksanakan ibadah haji. Semua yang bermanfaat dia lakukan. Wa syuhudul manafi huna yumassilul janibil insani atau yamsil janibil insani fi ahdafil al-hajj. Wa fawqa dzalika najidu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ila darajatihi al-ibad kullu amalin yuwaddihi al-muslim yatarattabu alaihi naf'ul maddi lil insani aw sururi nafsi li insani. Dari hal semua ini najidu, kami dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ila darajatil ibad. Allah mengangkat derajat hamba-hambanya. Jadi kalau kita memikirkan semua hal itu, ini pada prosesnya kembali kepada kita. Maksudnya Allah mengembalikan kepada kita, bukan
sekedar untuk penyembahan saja, maksudnya bukan untuk keuntungan Allah saja, tapi itu semua adalah untuk kemaslahatan kita. Puasa dia sediakan kita untuk menjaga organ tubuh kita supaya sehat, tapi terkadang kita tidak sadar. Haji, ya, dia berikan kepada kita untuk apa? Bagaimana bisa berbagi, ya, kepada satu dengan yang lain. Kullu amali yuwaddihi al-muslim yatarattabu alaihi naf'u maddi li insani. Jadi setiap amalan yang dilaksanakan oleh seorang muslim, yatarattabu alaihi naf'u maddi li insani, yang mana menghasilkan manfaat materi bagi manusia, au sururi nafsil insan, ataukah menjadikan dia surur, gembira untuk dirinya, di insani, bagi manusia. Wala yakadu muslimin bi yajhalul ahadisin nabawiyati allati tuqarrir, ya. Hampir tidak ada orang muslim yajhal, bodoh akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tuqarriru, sebagaimana yang disampaikan anna imatatal adza, bahwasanya maksudnya hadis ini orang muslim apa? Hampir orang muslim hadis ini dia kenal semua. Tidak ada lagi yang bodoh masalah hadis ini. Ya. Tentang apa? Al-imatatul azza. Menghilangkan kotoran. At-tariqu sadaqah. Menghilangkan kotoran, kotoran apapun bentuknya yang dianggap sesuatu azza yang bisa membahayakan kita. Ya. Itu sedekah. Maksudnya Musali mengatakan di sini tidak, orang muslim tidak bodoh lagi masalah hadis ini, semua tahu bahwa menghilangkan ini dan sebagainya itu adalah sedekah. Wa anna amraka bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada kebaikan, amal ma'ruf, wa nahi munkar, itu adalah sedekah. Wa nahyika an munkarin sadaqah. Dan melarang daripada kemungkaran itu adalah sedekah. Kalian sudah tahu, mungkin sudah ada takkidnya hadis ini, ya, penguat hadis ini yang kalian mungkin sudah baca. Ini hadis yang sangat populer, hampir semua orang tahu. Wa hamaluka rajulid da'if ala dabatihi sadaqah, ya. Wa islahika bainal isnaini sadaqah. Wa tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Wa kalimatut thayyibah sadaqah. Ila akhir ma jaa bihi al hadisu min anwanil birril insani wal khidmatil ijtima'i. Jadi tabassum fi akhika sadaqah wa islahika wa hamalaka rajulid da'if ala dabati sadaqah. Seorang laki-laki yang membantu orang yang lemah menaiki kendaraannya, itu adalah sedekah. Ada orang tua yang ingin lewat melintas di jalanan, kemudian kalian membantu, itu adalah sedekah. Jadi ceritanya, semua amalan sekecil-kecil apapun selama itu baik, maka itu adalah amalan. Bagaimanapun bentuknya,
Jangan kita mengatakan, oh ini dikatakan amalan kalau begini. Tidak. Segala yang bentuknya baik, maka itu adalah sedekah. Ini contoh kecil. Amalan yang paling terendah. Amalan yang paling terendah. Yang mungkin kita anggap bahwa itu bukan amalan. Ila akhiri ma jaa bihi al-hadis min alwanil bir. Min alwanil bir, daripada bentuk kebajikan bagi manusia, wal hidmatil ijtimaiyah, dan apa satunya hikmah, pelayanan ijtimaiyah, hikmah, memberikan apa, ya, bantuan berupa ijtimaiyah. Sampai tuh. Ada pertanyaan? Dan insyaallah kita sambung Fadlallahu bi khairan pada minggu depan.